Brand Toyota adalah sebuah brand perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang berasal dari negara Jepang. Bahkan perusahaan otomotif ini sangat terkenal di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia. Akan tetapi, tahukah kalian, di balik sebuah nama besar Toyota, ada fakta yang menarik untuk diketahui. Perusahaan mobil Toyota didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada 28 Agustus 1937 yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Beliau adalah anak tertua dari Sakichi Toyoda. Sakichi Toyoda adalah pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal tahun 1900-an. Bagi orang Jepang, nama Sakichi Toyoda mungkin layak disejajarkan dengan Thomas Alva Edison. Beliau adalah seorang penemu mesin jahit otomatis yang tak hanya mampu mencerahkan industri Jepang, namun juga sangat mempermudah pekerjaan buruh tenun dan mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi tekstil pada masa itu. Prinsip kerja keras dan jiwa pantang menyerah inilah yang secara tidak langsung ditularkan kepada Kiichiro Toyoda, yang juga sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja di pabrik. Usai lulus universitas, ia pun bergabung dengan perusahaan milik keluarganya. Pada tahun 1929, ayah Kiichiro Toyoda menjual full mesin tenun otomatisnya oleh perusahaan Inggris sebesar 1 juta yen. Dan hasil penjualan itu diberikan kepada Kiichiro, namun dengan satu persyaratan, seluruh uang itu digunakan untuk dana penelitian untuk pembuatan mobil, karena ayah Kiichiro pernah berkunjung ke Amerika dan terpukau melihat banyak mobil berada di jalan kota besar mereka dan berharap Jepang juga bisa segera seperti itu. Kemudian Kiichiro pun menyetujuinya dan ia berangkat ke Amerika untuk meneliti dan mempelajari bagaimana mobil dibuat. Ia juga pergi ke Eropa untuk menambah wawasan bagaimana cara kerja mobil berbahan bakar bensin itu. Pada tahun 1930, Kiichiro kembali ke Jepang dan mulai mempraktekkan produksi mobil hasil penelitiannya di Amerika dan Eropa. Akan tetapi pada bulan Oktober di tahun yang sama, ayah dari Kiichiro, yaitu Sakichi Toyoda, meninggal dunia sebelum melihat anaknya berhasil memproduksi mobil sendiri. Kiichiro sangat terpukul dengan hal itu. Akan tetapi, ia memiliki misi besar untuk memenuhi janji kepada ayahnya. Sepeninggalan ayahnya pada tahun 1933, Kiichiro mulai meyakinkan orang-orang di sekitar untuk membuat divisi mobil di perusahaan milik ayahnya. Dengan teman-temannya, Kiichiro mulai membongkar sebuah mobil buatan Amerika untuk diamati dan diteliti bagian-bagiannya. Di situ Kiichiro mendapatkan berbagai kesulitan dan hambatan, karena pada zaman itu di Jepang belum ada teknologi otomotif seperti di Amerika dan Eropa. Akan tetapi Kiichiro tidak putus asa dan terus bekerja. Dia melakukan pekerjaan yang sangat sulit itu dengan penuh semangat dan perjuangan. Singkat cerita, pada tahun 1935, dengan penuh perjuangan dan kerja keras selama 2 tahun lamanya, mobil model A1 pun telah selesai dibuat. Kemudian mereka juga memproduksi mobil dalam jumlah banyak dan sekaligus merubah nama perusahaan yang semulanya bernama Toyoda menjadi Toyota. Di tahun 1937, divisi mobil Toyota menjadi Toyota Motor Corporation. Walaupun mobil Toyota sudah diproduksi secara massal, pada saat itu perusahaan mendapatkan komplain dari para pembeli karena mobil sering rusak dan pada saat itu masih belum ada bengkel mobil seperti sekarang. Tapi Kiichiro orang yang bertanggung jawab. Ia mendatangi dan memperbaiki mobil itu sendiri. Kiichiro dan timnya sangat bersungguh-sungguh dalam mengembangkan mobil di Jepang. Pada akhir 1940-an, ekonomi dunia sedang mengalami permasalahan. Imbasnya perusahaan Toyota mengalami kebangkrutan. Dan hal itu membuat Kiichiro Toyoda mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menghormati Kiichiro, para karyawan juga satu persatu ikut mengundurkan diri. Akan tetapi perusahaan di Koromo masih menerima orderan dan masih bekerja. Beberapa tahun kemudian kondisi ekonomi mulai membaik dan perusahaan pun juga ikut membaik.
Akan tetapi, tahun 1952, saat Kiichiro Toyoda akan memimpin perusahaan, beliau meninggal dunia. Kemudian Eiji Toyoda dan Taichi Ohno segera mengambil alih perusahaan. Bersama-sama mereka meneliti pabrik tempat pembuatan mobil. Agar produktivitas mereka meningkat, mereka melakukan banyak perubahan. Karena permintaan mobil Toyota pada saat itu sudah semakin banyak dan harus segera diselesaikan, agar para konsumen tidak kecewa karena menunggu mobilnya yang sangat lama. Kemudian Toyota mulai membuat proyek untuk menargetkan dan meningkatkan penjualan untuk menembus pasar dunia. Pada tahun 1955, Shotaro Kamiya ditunjuk sebagai pimpinan proyek. Kemudian ia pun melakukan kunjungan kerja ke Amerika. Ia melihat banyak mobil-mobil kecil yang dikirim dari Eropa. Shotaro pun menganggap ini adalah sebagai kesempatan bahwa saatnya mobil Toyota dari Jepang menembus pasar Amerika. Akhirnya mobil Toyota pun berhasil diekspor ke Amerika dengan produknya yaitu Toyopet Crow. Akan tetapi, pada saat itu mobil Toyota belum terlalu diminati di Amerika. Penjualan Toyota hanya kurang dari 300 mobil per tahun. Karena kurangnya kecepatan yang dimiliki mobil sehingga orang-orang Amerika belum tertarik untuk membelinya. Kemudian perusahaan mulai mengkaji ulang dan mengevaluasi kekurangan pada mobil. Belajar dari kesalahan, pada tahun 1964, Soichiro Toyoda, yaitu anak tertua dari Kiichiro Toyoda, beliau ditunjuk langsung untuk mengawasi produksi. Perusahaan meningkatkan total quality control, yaitu pengawasan mobil secara menyeluruh, sehingga tidak ada sedikit pun kesalahan dalam produksi. Akhirnya penjualan mobil Toyota di Amerika mulai menuai kesuksesan, karena kualitas mobil Toyota mulai membaik. Toyota menawarkan mobil yang murah dan berkualitas serta hemat bahan bakar. Setelah adanya peraturan pembatasan impor mobil di beberapa negara, akhirnya Toyota mulai mendirikan pabrik mobil di luar Jepang. Toyota mendirikan mobil di negara-negara tujuan penjualannya, termasuk di Indonesia, sehingga Toyota benar-benar menguasai pasar di seluruh dunia. Dan hingga sekarang, Toyota tetap mengembangkan teknologi untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan mobil di dunia, dari mobil keluarga hingga mobil sport car, sehingga dapat menciptakan kepuasan untuk para konsumen.